Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Jember. Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlaman atau Gus Firjon memimpin jalannya rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta DP3AKB. Acara yang digelar di Aula Dinas Pendidikan ini diharapkan mampu melahirkan formulasi cepat untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember. Rakor percepatan penurunan stunting dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlaman yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting dan didampingi oleh Kepala Dinas DP3AKB Supri Handoko dan diikuti oleh puluhan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jember. Rakor ini dinilai sangat penting untuk menyatukan visi dan misi dalam percepatan penurunan angka stunting serta membahas formulasi cepat menekan angka stunting di Kabupaten Jember. Dari informasi survei SSGI Kemenkes RI, angka stunting di Jember mencapai 34,9% atau setara 35.000 balita per kelahiran. Melihat jumlah yang cukup memprihatinkan tersebut, kini Pemkab Jember terus meningkatkan kinerjanya untuk menekan angka stunting. Salah satunya dengan koordinasi yang lebih masif lagi dengan stakeholder di desa-desa serta kecamatan. Dengan perencanaan kegiatan melalui anggaran dana desa yang nantinya bisa digunakan sebagai terobosan dalam percepatan penurunan stunting. Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlaman berharap melalui rakor ini nantinya akan lahir formula baru yang bisa diterapkan. Apalagi ke depan akan ada sokongan dana desa yang bisa digunakan dalam percepatan penurunan stunting. Khusus di Kabupaten Jember, anggaran tambahan percepatan penurunan angka stunting ini kini mencapai 97 miliar yang tersebar di sejumlah OPD. Dengan dana tersebut diharapkan tahun ini angka stunting bisa turun di bawah 14%. Jadi hari ini kita melakukan rapat koordinasi TPPS di tingkat kabupaten. Walaupun ini terlambat, tapi daripada tidak sama sekali. Ini dalam rapat ini kita bahas bagaimana upaya-upaya untuk melakukan effort yang lebih di dalam rangka percepatan penurunan stunting. Karena kalau kita melakukan upaya yang biasa-biasa saja, ini tadi hanya bisa menurunkan 2% per tahun. Padahal kita ini masih termasuk cukup tinggi. Dari SGI itu kita 34 prevalensi prevalensinya ini itu 34,9. Nah ini kalau dilakukan biasa-biasa saja kan tentu akan memakan waktu yang lama. Karena itu makna percepatan ini tadi sudah dijabarkan 5 pilar, tinggal bagaimana nanti kita melakukan peningkatan baik peningkatan perencanaan maupun peningkatan anggaran, peningkatan kualitas SDM-nya, kemudian evaluasi, pelaporan dan sebagainya. Ini sangat dibutuhkan. Nah, harapan kami nanti dari rakor ini nanti bisa di-breakdown di TPPS tingkat kecamatan dan desa, termasuk regulasi terkait dengan penganggaran pengalokasian dana desa untuk penanganan stunting ini. Sementara itu, Kepala DP3AKB Supri Handoko pihaknya mengaku terus melakukan upaya maksimal dalam percepatan penurunan stunting khususnya di tingkat hulu. Salah satunya dengan sosialisasi maupun pendampingan yang lebih masif lagi di tengah masyarakat. Seperti pelayanan konsultasi kontrasepsi gratis kepada masyarakat, perencanaan kehamilan yang baik, asupan gizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita, serta pendampingan kepada calon pengantin agar sesuai standar kesehatan sebelum menggelar pernikahan agar nantinya bisa menjadi keluarga yang bebas stunting. Kalau persoalan anggaran itu DP3AKB itu untuk anggaran stunting itu yang banyak dapat itu dari BOKB, jadi yang dari BKBN. Kemarin kami diberi kepercayaan 5M ya, tapi kan ada 2,7 yang turun. Kalau penyebarannya itu nanti kita tanyakan di Bapeda, ada di mana dan lain sebagainya.
Langkah strategis kita terus melakukan upaya-upaya percepatan dan tugasnya DP3KB itu adalah pada hulunya. Jadi bagaimana agar tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, tim percepatan itu stop stunting dari hulu, stop new stunting, artinya kita cegah bagaimana agar tidak ada stunting baru. Maka yang kita lakukan adalah pelayanan kontrasepsi kepada semua yang meminta pelayanan itu kita berikan gratis. Baik mulai dari kondom, suntik, pil, IUD, vasektomi, tubektomi, itu kita berikan secara gratis. Kemudian pendampingan terhadap remaja, terutama calon pengantin itu sebelum 3 bulan menikah itu kita harapkan terdampingi dengan baik, sehingga dia secara fisik itu sudah sesuai standar kesehatan. Misalnya dia mengalami kek ya, Bu Dokter ya, kurang gizi dan lain sebagainya, itu nanti kita rujuk, kita berikan pada siapa yang punya anggaran untuk memfasilitasi itu. DP3KB hanya mendampingi aja dan merekomendasi, memberikan rujukan. Kemudian yang kedua, ibu hamil, kita mendampingi juga dengan TPK yang jumlahnya 5.625 orang itu selalu melaporkan setiap bulan. Diharapkan dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara semua pihak, kasus stunting di Jember dapat turun drastis. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.